وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Adapun fikih dari doa ini, pertama, tempat kita berdoa di dalam sholat ini tadi sudah disebutkan bahwasanya tempatnya itu adalah selesai tasyahud, selesai sholawat, sebelum salam. Ini yang kita bicarakan di dalam bab ini. Nanti untuk doa yang setelah salam itu ada bab tersendiri, nanti akan kita pelajari insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya. Jadi bab yang setelah ini nanti. Setelah ini nanti ada bab witir, setelah witir nanti ada bab adzikr aqibas shalah. Bab tentang zikir setelah salat nanti akan kita bahas di situ insyaallah secara lebih panjang lebar lagi ya. Nah, ini berkenaan dengan waktunya. Kemudian yang kedua, doanya apa saja yang boleh kita ucapkan di situ. Maka kita ingat kembali kemarin hadis Abdullah ibn Mas'ud yang dibawakan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitab ini. Jadi di akhir hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan falyatakhayyar minal mas'alati ma syaa. Silahkan masing-masing dari kalian itu memilih masalah, memilih permintaan, memilih hajatnya, ma syaa, dengan apa yang dia kehendaki. Nah, berdasarkan hadis ini, pada dasarnya doa apapun yang kita panjatkan setelah tasyahud dan sebelum salam, setelah tasyahud dan sholawat, kemudian sebelum salam, boleh kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala apapun permintaan kita, baik permintaan dunia maupun permintaan akhirat. Hanya saja Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam kitab beliau menyebutkan, mengurutkan prioritas-prioritas yang kita minta. Pertama, kita prioritaskan permintaan untuk hajat akhirat dulu. Dan prioritas untuk hajat akhirat ini hendaknya kita dahulukan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini yang disebut dengan ad-du'a al-warid anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang ada riwayatnya sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dahulukan. Seperti tadi yang diajarkan melalui Abu Hurairah, yaitu meminta perlindungan dari 4 perkara. Kemudian doa yang diajarkan kepada Abu Bakar itu kita ucapkan di dalam sholat itu. Setelah selesai tasyahud dan sholawat sebelum salam itu dulu. Nah, nanti kalau ada hajat-hajat yang lain, misalnya ada hajat akhirat yang lain, hajat akhirat yang lain yang Rasulullah pernah perintahkan, tapi redaksinya itu bebas, itu minta apa? Minta surga Firdaus. Idza as'alaka ahadukum al-jannah falyas'alil firdausal a'la. Rasulullah perintahkan itu, kalau kalian meminta surga kepada Allah, mintalah Firdaus yang paling tinggi. Jadi jangan nanti mintanya ilahi lastulil firdausi ahla gitu. Aku bukan ahlinya Firdaus. Keliru, itu syair saja itu. Itu bukan doa yang diriwayatkan dari Nabi, enggak. Tapi yang diriwayatkan dari Nabi justru disuruh minta Firdaus. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya. Diperintahkan oleh Nabi minta Firdaus, minta kepada Allah Subhanahu wa taala surga yang paling tinggi. Nah, kalau nanti mengucapkannya ilahi lastulil firdausi a'la sampai di situ mati, dijemput sama malaikat maut. Nah, malaikat mendoakan, iya benar kamu bukan ahli untuk Firdaus, meninggal. Sudah meninggal, putus, dia nggak nyambung kan, nggak nyambung bait setelahnya gitu kan. Udah nggak dapat Firdaus beneran nanti.
Nggak usah diucapkan lagi yang itu gitu loh. Itu syair yang menyenandungkan syairnya itu juga Allah Ta'ala a'lam apakah sampai riwayatnya itu sampai pada Abu Nuwas atau tidak. Belum tahu saya riwayat sanadnya gitu kan. Nah sekarang ada yang jelas dari Rasulullah, minta Firdaus, surga Firdaus paling tinggi, yang mana nanti dari mata air Firdaus itu, mata air itu nanti mengalir ke semua surga-surga yang ada. Paling tinggi nanti bertetangga dengan Nabi Muhammad di situ, gitu loh nanti. Apa di surga Firdaus. Itu kalau ada hajat akhirat. Nah mintanya kita gimana? Terserah. Mau menggunakan Allahumma ij'alni ahlan li Firdaus, atau Allahumma rzuqni al-Firdausal a'la, Allahumma ja'alni min ahlil Firdaus. Terserah minta yang seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh di dalam salat. Ini hajat akhirat gitu kan. Atau nanti hajat akhirat yang lain, mudahkanlah ketika hisab. Allahumma yassirni indal hisab. Minta kepada Allah nanti pada saat dihisab itu kita dimudahkan. Ini perkara-perkara akhirat. Ini Al-Imam Syafi'i rahimahullah di dalam kitab Al-Um menyampaikan bahwasanya ini yang didahulukan, hajat akhirat. Hajat dunia boleh untuk hajat dunia. Nah, hanya saja untuk hajat dunia sebagian ulama memang ada yang berpendapat dalam rangka kehati-hatian jangan di dalam sholat. Ini pendapatnya Al-Imam Abu Muhammad Al-Juwaini, bapaknya Imamul Haramaini Al-Juwaini. Imamul Haramaini Al-Juwaini gurunya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Berapa sudah ini? Gurunya Imam Abu Hamid punya bapaknya juga pakar ulama Syafi'iyah, yaitu Al-Imam Abu Muhammad Al-Juwaini. Beliau pernah ditanya oleh jamaah beliau gitu kan, pernah ditanya boleh nggak seseorang di dalam sholatnya ini tadi setelah tasyahud, setelah sholawat, berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala budak. Allahumma rzuqni jariyatan sifatuha kada kada wa kada. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku budak wanita yang begini, begini dan begini. Yang namanya budak wanita kan, kalau misalnya jelek harganya turun, kalau cantik harganya tinggi gitu. Nah, di situ minta kepada Allah begitu. Ya sama hari ini antum mau beli motor yang jelek ya harganya turun, tapi yang bagus harganya tinggi. Mobil juga begitu. Yang seperti ini kok kayaknya murahan, ya memang harganya turun. Yang baris seatnya ada 3 dengan baris seatnya ada 2, mobil itu juga beda harganya gitu kan. Nah dalam hal ini dalam sholatnya boleh nggak seperti itu? Nah Al-Imam Abu Muhammad Al-Juwaini ketika ditanya ini beliau tahayyar. Tahayyar itu masih ragu untuk memberikan jawaban, dan beliau lebih cenderung kepada nggak boleh gitu kan. Kata Imam Nawawi ketika menukilkan fatwanya Imam Abu Muhammad Al-Juwaini ini, wa huwa yamilu ilal man'i, beliau lebih cenderung kepada nggak boleh. Ini pendapat beliau. Nah, kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengomentari, tapi yang sahih di dalam mazhab Imam Syafi'i boleh minta perkara-perkara dunia itu di dalam salat. Hanya saja ini saya sampaikan dalam kesempatan ini di dalam kitab Al-Majmu' mungkin tidak dikomentari pakai bahasa apa gitu kan. Maka tetap saya sampaikan di sini hendaknya dengan bahasa Arab karena masih di dalam salat. Nah, jadi kalau memang dia ada hajatnya dan nggak bisa bahasa Arab, maka jangan ditalafutkan, jangan dilafatkan, tetapi hendaknya didetikkan di dalam hati sebelum dia salam dan kondisi masih tunjuk. Tunjuk ini tadi kan kemarin sudah kita bahas, ini adalah ganti dari seperti ini gitu loh. Kalau di luar sholat nanti ngangkat tangannya seperti ini, ketika di dalam sholat yang diangkat adalah jarinya. Ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi silahkan untuk minta perkara-perkara dunianya boleh. Nanti mungkin kaum muslimin yang
belum Allah beri kesempatan dapat jodoh, minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan jodoh, silahkan. Ini di dalam sholatnya boleh. Yang sudah dapat jodoh, mungkin belum Allah berikan momongan, minta. Nabi Zakaria minta momongan, minta anak kepada Allah Subhanahu wa taala sampai beliau tua renta, ubannya sudah putih, tulangnya sudah rapuh, masih minta anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Zakaria, nanti silahkan baca ceritanya itu di surah Maryam. Nanti sudah Allah berikan istri, Allah berikan anak, minta nanti agar anaknya itu soleh, berbakti, diberikan minta rizki berupa bakti anak kepada orang tua. Ini jadi bakti anak kepada orang tua itu rizki. Ya Allah, anugerahkanlah bakti anakku kepada diriku. Itu hendaknya para bapak, para ibu minta kayak gitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti ngelihat anak-anaknya nakal gitu kan, jangan salahkan siapa-siapa. Antum pernah nggak minta sama Allah bakti anaknya kepada antum? Oh, nggak pernah ya. Itu salah antum, nggak pernah minta sama Allah. Ketika ngelihat anaknya nakal, malah menuntut anaknya harus soleh sama aku. Minta sama Allah nggak pernah gitu. Maka lihat dirinya, dia pernah minta atau tidak gitu kan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti anaknya sudah dewasa, minta anaknya nanti juga disegerakan untuk bisa berkeluarga, kemudian bisa dapat cucu. Ini permintaan-permintaan dunia boleh. Nah, hanya saja di sini ketika kita minta permintaan dunia, jadikanlah apa yang kita minta dari perkara-perkara dunia itu sebagai wasilah kita untuk bisa semakin memperkuat ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal yang belum dapat jodoh minta jodoh gitu kan. Tujuannya buat apa? Untuk memelihara pandangan dan terjaga dari fitnah zina. Maka niatkan untuk itu gitu loh kan. Sudah dapat istri satu minta dua, niatnya apa dulu? Untuk semakin memperkuat ibadahnya atau enggak? Kira-kira kalau dapat istri dua, dia semakin rajin sholat malam atau semakin kelenger gitu, enggak sholat malam gitu. Kalau misalnya nanti semakin banyak istri, banyak yang membangunkan dia gitu untuk sholat malam, enggak apa-apa minta. Nah, hendaknya nanti kalau dia minta hajat-hajat dunia, perhatikan bahwasanya hajat dunia itu hendaknya sebagai sebab atau wasilah dia semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tadi singkatnya di dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i diperbolehkan untuk meminta hajat-hajat dunia meskipun itu di dalam sholat. Tapi yang lebih diprioritaskan hendaknya meminta hajat akhirat, dan kemudian ketika meminta hajat akhirat dahulukan doa-doa yang sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholat. Nah, ini mungkin yang bisa kita pelajari dalam kesempatan kali ini yang berkenaan dengan doa setelah tasyahud dan setelah sholawat sebelum seseorang itu mengucapkan salam.